Sini tapi kita fokus kembali ke dalam fight yang ada di bagian area selatan Valley Dermar dari seorang Koi City. Juga nampaknya dia minim banget dari segi weaponnya, dari segi helmet juga nggak punya. VC masih level 1 dan bahkan nampaknya dari seorang Genford memberikan tembakan kembali. Bahkan Genford, oh no! Ditumbangkan kembali oleh seorang Lil Mai dari tim TM. Ini Bigetron di Pekado. Ditabrak ternyata oleh tim TM, Kak Junior. Ada kejutan nampaknya dari tim Bigetron. Mereka tidak bakal mengira bagaimana dari TM akhirnya mencari celah satu pemain dari BTR RA Genfos yang harus diculik terlebih dahulu. Pemain pilar untuk di Miramar kali ini. Dan Bigetron harus strong dengan 3 player tersisa. Masih ada kesempatan tentunya. Namun dari area Valley Delmar. Luxi. Diambil dari Kel. Luxi bahkan tidak bermain sama sekali di Miramar. Luxi. Gue harap ini bakal menjadi trigger lo untuk bermain lebih baik lagi di area Erangel. Dan ya kita harap nanti Genfos dan juga Luxi membalas keadaan tersebut di 3 game terakhir. Namun dari Fornix dan juga NC, point nampaknya nggak bisa terelakkan Windy. Mereka harus menumbangkan satu sama lainnya dan mengambil trading knockdown dari masing-masing tim Windy. Wow, ini dari Bigetron kaget sih, karena kemarin kalau misalkan kita fokus di Pekado tuh Bigetron nggak ada lawan sama sekali. Nggak ada kontender yang pengen ngekontes, tapi tiba-tiba untuk di Miramar yang terakhir untuk di play-in sekali ini dari TM tiba-tiba nabrak mereka ke bagian Pekado. Biasanya TM itu mereka turun di Chumacera berhadapannya sama Hell, tapi entah kenapa mereka merubah lagi gameplaynya yang ternyata masih kurang bisa diantisipasi movementnya oleh tim Bigetron. Tapi untuk kalian semua jangan lupa untuk mengikuti juga si paling jago rekam momen favorit kalian di Ultimate Arena dan berhadiah bisa mendapatkan 25 juta rupiah. Oh my god, oh my lord, oh my lord, oh my lord, 25 juta rupiah tentunya ini hadiah yang besar sekali untuk kalian para pecinta PUBG Mobile Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan juga rekam momen kalian di Ultimate Arena. Dan masih berlanjut di area Valley Delmar. Agak sedikit berhati-hati nampaknya dari NC Magix. Namun NC Magix dia mengambil sisi yang paling besar, genteng yang paling tinggi. Namun ini bakalan ter-spotlight kah dari seorang Sonkon. Tapi Sonkon belum terlalu on point. Jauh dari prediksi yang coba dia telah Windy. Ya betul, prediksinya masih belum on point untuk bisa menumbangkan posisi dari seorang Rush nih yang ada di bagian area balik satu buah broken wall dari tim NC, dan di bagian area atas Magix juga nampaknya masih coba nge-hold di bagian area titik tertinggi untuk saat ini untuk bisa mempick off kembali pergerakan dari player tim Vortex. Ada Koi dan juga Sunchon yang dia mati pergerakannya dari awal juga, bahkan pergerakan juga dia mati oleh seorang bosku di tim GPS berusaha untuk meng-cut off lagi rotasi di tim One. Tapi nampaknya tidak explosion terjadi dan nampaknya Shar akhirnya ditumbangkan juga oleh seorang Blinks dari area bagian area high ground untuk saat ini. Oke, masih berlanjut nampaknya dari GPX, tapi ada hantaman balik dari area Sisma Host One. Untung aja jarumnya tidak setajam jarum aku puntur, namun Rosemary lebih tajam jarumnya. Di situ bisa mendapatkan Host One, dan ini momentum ada GPX nambahin tem juga. What a nice point GPX, terus agresif biar kalian poinnya bisa mengejar tim papan atas. GPX, go go go. Let's go GPX, ayo kita buktikan kembali untuk game ketiga kita bisa lebih maksimal lagi untuk membuktikan GPX adalah geng anti pecah untuk di map kali ini. Dan Lynx mencoba nge-hold juga di bagian area high ground, belum banyak movement lagi dan akan coba memfollow lagi untuk bisa men-secure satu total poin. LT berhasil tumbangkan dari bagian low ground, bahkan Hands for You akhirnya lebih bijak kembali. Dia regroup lagi untuk bisa menyatu kembali dengan rekan teammates-nya dari tim GPX. Ya, masih berlanjut tampaknya dari tem. Bisakah Baby, please Baby, udahlah. Pasrah gitu pulang aja. Lah, udah pulang ya, aja. tapi hati-hati dari seorang bosku di situ, nampaknya dari seorang Exozip. Sedikit maju, ingin membalaskan keadaan juga. Baby berhasil lagi untuk di revive, tapi Shark nampaknya bakal menjadi poin eliminasi untuk tim GPX. Namun dari tem, mereka mengacuhkan pemain-pemain dari GPX untuk terus mereka berjalan ke area checkpoint yang mereka inginkan, Windy. Iya betul, gerak terus aja, fokus aja, dan berarti ini memang untuk jarak dari TEM ke tim GPX memang gak jauh, karena dari GPX ngambil ke bagian area selatan, dari TEM harusnya turun ke bagian area LL, dan ini dia fight yang masih coba intens dilakukan juga dari tim NC yang masih belum kelar juga untuk bisa mengakhiri fight-nya dengan tim Fornix. Kalau misalkan kemarin kita lihat itu yang nabrak duluan untuk di bagian Valley Delmar itu dari tim NC-nya, karena NC itu awalnya kalah fight sama DU di Cruz del Val, terus memilih untuk nabrak Fornix di Valley Delmarnya. Mereka nampaknya agak sedikit pusing-pusing juga ya. Ada beberapa drop zone yang bentrokan sama tim lain, misalnya tim A sama tim B. Akhirnya tim B mundur, pindah ke drop zone lain, malah yang tim C sama tim D, tim C yang mundur, akhirnya B sama C ketemu lagi. Ini yang emang pusing di play-nya sebenarnya seperti ini, dan gue senang apa yang dilakukan 2 hari untuk tim Tencent. Mereka memberikan kesempatan 2 hari dengan total 12 match dibandingkan kemarin 1 hari 6 match. Menurutku itu faktor luck aja, tapi
dengan 2 hari ini semua dikasih kesempatan untuk berpikir dan juga nge-review mapping dan juga behavior lawan itu seperti apa. Betul. Dan bagaimana dari KE tadi, Windy sudah Yes. memberikan inisiasi tembakan juga ke area sisi bawah ke arah Yangon WT. Betul, Young Galacticos dari WT ditargetkan kembali posisinya oleh seorang KYX yang nampaknya asik banget tembakin dari tadi tapi belum ada yang kena-kena pelurunya karena masih tercover dengan beberapa compound dan juga obstacle yang dimiliki oleh seorang WT dari tim Young Galacticos. Oke Windy, dan ini circle akankah kembali ke arah Ladrilera atau ke arah cuma Ceratas yang aku harap sih bisa spotnya itu nggak ada terlalu banyak flat ground, jadi semua tim kayak dipaksa adu otot dan juga bisa mainin lengkungan itu biasanya di area cuma Cera bawah, cuma Cera sebelah kiri. Kemudian juga bagaimana sekarang Bigetron, mereka agak sedikit tertahan langkahnya dan Zuxi saja seorang diri last man standing. Tapi Zuxi pinter lah, dia cerdas dan juga punya pengalaman bagaimana harus sustain sampai akhir. Dan kita harap, kita doakan Bigetron masih terus berada di tim papan atas dengan poin yang tidak terlalu jauh lah dengan kompetitornya. Kemudian juga dari Dewa United yang gue harap mereka juga bisa menahan poinnya dengan baik dan juga menambah poin tipis-tipis. Tapi yang harus ngegas banget sih GPX tentunya. Dan tadi awal yang bagus mereka udah berani membuka tembakan dengan begal-begal yang terjadi. Lihat, GPX sudah 2 elimination yang mereka kantongi dan terus harapan selalu ada untuk ketiga tim Indonesia walaupun prediksi gue hanya 2 tim saja yang lolos untuk hari ini. Menarik betul karena kita nggak bisa memungkiri juga performa dari beberapa tim yang memang mereka maksimal juga untuk di play-ins-nya. Seperti halnya Vampire yang juga mereka semakin lebih kokoh lagi di puncak klasemen. Dan dari TEM bergerak dari area minus dan juga ini nampaknya masih cukup nyaman juga untuk pergerakan step by step dari TEM. Mereka bergerak dari bagian area LL ke bagian bukit LL-nya juga sampai akhirnya touchdown juga ke bagian area sekitaran perbukitan di area minusnya dan di bagian area atas. Cuma Cera lihat dari GPX diamati mungkin pergerakannya oleh tim Hell tapi masih terlalu jauh juga jaraknya dan apalagi dari Hell kita tahu dari awal tuh Hell nggak henti-hentinya fight di awal terus, mereka bonyok terus tapi mereka mungkin berusaha untuk memaksimalkan kembali respon yang mereka miliki, bermain lebih objektif lagi jadi lebih santai nampaknya gameplay yang diperlihatkan dari tim Hell sendiri. Yes, dari awal Windy ya, dari awal selalu terus menerus, tapi yang pasti dari GPX mereka sedikit berhati-hati ketika mereka tidak terlalu dapetin spot yang bagus dan juga ada kompetitor ataupun contender lainnya di sekitaran mereka. Jadi sebentar waktu mereka bersembunyi untuk mengamankan diri mereka sesaat. Ini tim yang paling, aduh, gue gak ngerti lagi dah. Di spot lagi. Bingung ya mau Iya, bahas apa mau bahas ya? apa dari ini Bingung. tim yang udah perfect gitu. Tapi ada beberapa kali momen dari Riyad aku ngobrol sama Squabs, aku ngobrol sama si siapa namanya? Coba lagi Coachnya nih. Korpai. Oh, Tapi mereka tetap respect sama tim Infinity, Windy. Walaupun mereka kayak, enggak lah, tim kalian yang paling kuat gitu secara gameplay. Aku memuja mereka kayak, kalian udah main itu udah world class banget kayak gitu. Tapi mereka tetap, enggak deh, kayaknya kita masih mainnya biasa aja dan mereka masih tetap melihat Infinity yang paling kuat dari Thailand, bukan tim mereka. Itu mereka itu bukan kayak merendah diri, bukan. Tapi kayak mereka emang Infinity secara overall gitu, bukan low profile gitu. Tapi yang balik lagi, tim fight masih berlanjut. APG, tim yang hanya menghancurkan dominasi tim papan atas saja. Kali ini mereka harus bersinggungan dengan tim TM yang dimana Bin yang sudah latihan di Bin juga dengan Kokan Grant yang selalu mantep, Windy. ya betul, tapi ada juga dari setup tim APG juga bisa membahayakan kembali, bahkan udah pintu dihancurkan juga untuk bisa membuka lagi vision lebih luas lagi untuk masuk lagi menerobos defensif dari tim TM dari seorang Astro X. Masih coba nge-hold juga, dilemparkan beberapa nades juga dan bahkan di pick ataupun diprediksi juga di bagian area jendela yang mungkin tidak ditempatin oleh player tim TM sehingga nades-nya masih belum begitu on point untuk mendapatkan opening knock-nya ke player dari tim TM. Dari Bin juga nampaknya masih hold aja, belum banyak movement lagi, berusaha untuk meminimalisir lagi informasi yang diberikan ke area luar dan zonanya lagi-lagi 2 kali ke Ladrilela, Kak. Tapi Ladrilelanya agak sebelah kanan, nggak ngebanting ke sebelah kiri banget ini. Jadi masih ada mungkin ada perbatasan dari cuma Cera ke Ladrileranya, ada beberapa jalan setapak yang tidak terlalu bagus untuk banyak tim mengambil sisi spot tersebut. Tapi kali ini mereka kayaknya nggak bakal menekan tengah banget, pasti bermain di pinggiran-pinggiran aja karena pinggiran-pinggirannya yang bisa banyak lengkungannya, entah itu low ground, high ground ataupun lengkungan dari perbukitan. Tapi ini bakal kita close combat dengan 1 buah kokan granat, 2 kokan granat, bahkan semua memegang granat dari masing-masing player. Dan Sky9 mengambil Bin terlebih dahulu. Begitupun dari DZOP langsung mengamankan sisi dari seorang Bin dengan kokan granatnya, namun bakalan coba didobrak lagi.
rumah panjang menjadi incaran selanjutnya dari tim APG Windy. Battle dan 3-2-1 Nets dipantulkan, diprediksikan Fatima sisakan knockdown, yakin Nets-nya itu on point bahkan dari luar. Lihat seorang Skydin berusaha untuk mendapatkan lagi tracking fire-nya, bahkan didapatkan juga dan itu dia akhirnya TM dipulangkan secara utuh oleh tim APG dan APG mengoleksi 3 total poin eliminasi dan di menit yang ke-13 satu tim berhasil bisa di wipe out dengan sukses, bahkan diikuti juga dengan berpulangnya One Team Esports di hashtag yang ke-15. Yes, ini dia yang aku bilang nih, permainan-permainan yang komit. Seperti apa yang dilakukan oleh tim GPX di country final lalu, APG ternyata melayangkan hal tersebut di hari terakhir ini. Kalau misalnya APG terus-menerus bermain seperti itu, agresif tanpa ada takut-takutnya, mungkin saja dia masih bisa berkesempatan juga untuk lolos ke babak PMPLC. Namun Wan tadi nggak bisa menjaga poin dia dengan baik dan harus tertahan di situ dengan hashtag 7 yang udah mati poinnya. Namun dari tim HQ, sedikit kelimpungan, ada tim yang kuat dari Thailand, tim TEM. Ya, Battle dan Tim akan Entertainment. coba dia mati juga ke Junior, pergerakannya oleh seorang camper yang nampaknya menggunakan UMP-nya on point banget, semua pelurunya headshot didapatkan, ditumbangkan kembali player dari tim TEM dari seorang Explosive, ditumbangkan posisinya dari angle view yang cukup enak didapatkan oleh tim THQ, digopong, digendong dan diselamatkan, bahkan counter juga begitu sakit, harus didealing oleh seorang camper. Yes, oke, nampaknya dari arah sebelah kanan masih terus berlanjut Onsengs dan TEM. Sedikit memanfaatkan waktu untuk merevive terlebih dahulu dan sudah dibangkitkan kembali dari seorang Explosive, dari seorang Morman, dan setup pun juga kembali di reset 4 versus 4 berhadapan Kafling dan belum ada penetrasi yang berani dari masing-masing tim. Hanya beberapa tembakan dan belum ada lihat kokokan granat pun didapatkan dan Vampire Squabs, yes! Pemain ini didapatkan Rosemary. GPX, come on bro! Let's go, GPX! Agresif terus menerus, kalian harus lebih berani lagi untuk menambah poin lebih banyak lagi, come on! Gue yakin kok. Vampire pun juga bisa dikalahkan oleh GPX. Karena GPX kita tahu punya keberanian yang luar biasa sekali. Tapi tidak terlalu baiknya. Ya ampun Lynx, gue agak sedikit lemes jadinya. Dewa United pun tahan dulu tembakan, tahan. Tapi memang fair play itu harus tetap terus dimainkan Windy di in-game ini. Betul-betul, dan juga dari jalur rotasi mereka memang beriringan banget. Apalagi juga zonanya bouncing lagi. Semakin mengarah ke bagian area utara dari Ladrilera juga. Di bagian belakang juga diikuti. Ini ada tailing juga dilakukan dari GPX ke tim Dewa United. Tapi untungnya Dewa United coba untuk memisahkan diri mereka, tapi nampaknya coba dihadang oleh tim DU kah? Oke, dilepasin jangan sampai diliatin karena dari tim GPX mereka ada di bagian area low ground dari areanya tim Dewa United. Ini 3 sisi area mata angin ya, sisi bawah, sisi selatan, timur dan juga utara benar-benar dipadatin untuk banyak tim, tapi yang paling nyaman tadi aku melihat DBD. Di sebelah kiri barat mereka memainkan lengkungan Ladrilera dan punya entry yang paling nyaman untuk masuk tanpa adanya hambatan. Namun Rosemary mendapatkan Kenut yang baru saja dimainkan di Miramar ini. Namun dari Tuyul, Tuyul yang baru dimainkan, maaf. Tapi yang pasti dari Nux ingin membalaskan juga keadaan, ataukah dia meninggalkan rekannya yang sedang terpelanting ke arah sisi tanah. Di sebelah kanannya juga harus ada tim yang dikhawatirkan. TEM nampaknya bakal menjadi penghambat juga untuk Dewa United. Dan kali ini mereka kebingungan. TEM dulukah atau GPX dulukah yang harus mereka kontrol, Windy? Betul, apalagi juga mereka nggak masuk dalam zona, tapi hati-hati dari tim Phoenix nabrak langsung tanpa basa-basi ke bagian compound dari tim DBD, bahkan bagian dari luar. Dan seorang Koi memberikan free fire nampaknya di dalam satu buah area compound dari tim DBD berhasil menumbangkan 2 player dari tim Vortex. Bang For You disekir menjadi sebuah poin eliminasi, bahkan dari seorang Koi City juga dipulangkan. Dan oh no, dari tim Bigetron Zuxi termakan dengan blue zone kita yang circle yang keempat, dan nampaknya Bigetron puas di hashtagnya ke-13. Oke, no problem. Miramar nampaknya bukan menjadi poin yang bagus untuk Bigetron. Ya mudah-mudahan nanti 3 match terakhir E-Angel mereka bisa lebih panas lagi dengan ke-triggernya mereka dengan pulang cepat di arah lobby, apalagi Luxi nggak main sama sekali gue lihat. Dan ya kita harus melanjutkan tim fight yang lainnya. Bagaimana DBD, walaupun tadi gue lihat di area sisi barat mereka masuk dengan nyaman, namun adanya manuver-manuver dari banyak tim di area selatan, mereka juga masuk di area barat dan itu tidak membuat nyaman dari DBD yang berada di sisi bawah. Namun dari Vampire, Fluke dan juga Squabs, mereka terpelanting 2 pemain ini di sisi bawah. Ravenclaw dan juga Stone masih belum berani untuk mencoba merevive, namun di bawah Hans For You nampaknya juga sedang tergeletak di area bawah. Tapi NC memberikan serangannya, memberikan dobrakannya juga perlahan namun pasti dengan 1-2 wall smoke yang sudah dibangun untuk menutup vision dari pemain-pemain Vampire. Sisa Fluke aja yang dibangunkan, sisa yang harus dibangunkan kembali, dan Stone nampaknya nggak bakal fokus ke arah satu tim saja. Harus ada sisi belakang yang mereka jaga juga, Windy. Iya, sebetulan juga nampaknya kabar kurang baik juga harus kita sama-sama saksikan dari tim GPX dipulangkan. Karena kita belum take down lagi playernya oleh tim Hell Megamind.
mendapatkan seorang Lynx, bahkan 2 lawan 1 nampaknya dari seorang Megama yang terjepit lagi. 2 lawan 1, ayo bisa, GPX bisa dari seorang Rosemary. Akan coba mencari lagi letak pasti dari seorang Megama yang dijepit, digunting nampaknya dari seorang Megama dengan menggunakan UMP Gamingnya. Coba untuk bisa mengamankan ke bagian area lantai 1, tapi nampaknya Nate Rosemary mencicil abis damage dari seorang Megama yang dicari, diubah-ubah 2 lawan 1. Dan itu dari trap grenade yang untungnya menumbangkan timnya sendiri. What RNG yang menumbangkan seorang Megama dan 2 lawan 1 posisinya untuk GPX dan juga tim Hale. Yes, masih berlanjut juga bagaimana fight dari kedua tim ini. GPX juga Hans For You nggak bisa lagi melanjutkan perjalanannya. Namun kita percaya dengan Bosku dan juga Rosemary. Masih coba fight dengan RNG yang sudah menguasai satu kegeranan. Tapi berganti dengan UMP-nya bakalan coba close combat tapi Bosku. Ya ampun, Bosku. Beli sabun sambil makan duku. Cakep. Ampun Bosku. Langsung aja kembali KE dan juga Vampire bakalan close combat. 3 pemain sudah aktif 3 versus 3 dan Kaya pun di area kejauhan nggak bisa mengcover temannya yang sedang close combat. Namun Stalker membalaskan keadaan yang stone yang terjatuh, tapi Square masih belum bergeming juga bergerak. Namun NC datang sebagai pengganggu menjadi third party dan sini Squares agak sedikit ragu untuk bergerak lagi dan dari Flex OP mengambil sisi jendela kecil untuk close combat, masuk ke area dalam, mencicil semua secure elimination untuk menjadi tambahan poin, tapi dia bakalan coba mengamankan dari seorang Square yang sedang terpelanting ke area sisi bawah dan selesai SC jadi third party dengan borong poin yang maksimal Windy. Dihentikan langkah kaki Vampire untuk di game kita yang ketiga. Nampaknya hati-hati juga ada kokang nits di seorang Kaya yang asik banget mengokang nits. 3-2-1 dilontarkan, Flex OP bisa akan knockdown tapi splash damage-nya mungkin masih belum bisa menyentuh di bagian ruang yang sama ditempatin oleh seorang Flex juga. Bakal lemparan Netsu kedua kalinya di bagian sebelah sayap sebelah kanan, tapi lihat Kaya 6, dia walaupun berjuang seorang diri tapi lihat begitu beraninya membuka POV-nya lagi, bermain dengan utility juga, dan ini bersabar banget untuk area defensif dari seorang Kaya, aksis punggawa terakhir dari tim KE. Yes, NC akhirnya sedikit aware walaupun mereka dijepit oleh Blue Zone juga, namun Kaya yang memang harus dihabiskan oleh mereka di sisi bawah. GPX, Bosku dan juga Rosemary punya masih cukup aman, mereka mengambil sisi-sisi pinggiran circle, tapi di sisi DBD mereka punya entry yang cukup nyaman walaupun memang ETP yang harus dihabiskan mereka terlebih dahulu, tapi spot yang mereka dapatkan benar-benar tinggi sekali, visionnya luas ke semua arah. Namun next mereka harus memantau pergerakan dari NC yang nampaknya bakal menjadi pengganggu mereka selanjutnya. Kaya masih bertahan di situ, masih mencoba berupaya nge-clutch 3 pemain dari NC yang naik satu vehicle. Bakalan coba di-spray down begitu saja, tapi Kaya bakalan coba di-predet dan kalah karena ada bantuan juga dari Flex OV memberikan assist terhadap dari Rasni. Dan NC pun masih berlanjut, Windy nampaknya mereka masuk ke kandang dari Yangon tempat Nikos. Battle NC pun gak aman, bahkan dengan vehicle explosion dipulangkan sudah langkah kakinya NC dipulangkan oleh tim DBD, dan lihat bahkan tiba-tiba NC yang tadi unggul dipulangkan juga di hashtag yang ke-9 dan top 8 lagi, dan GPX mendominasi untuk di game kita yang ketiga, masih masuk dalam posisi top 8, masih aman juga posisi GPX, dan dari tim DBD mau gak mau juga harus segera bergerak lagi untuk bisa masuk dalam Teizu, tapi dihentikan juga langkah kakinya oleh seorang OneSec dari tim YG. DBD sama Tem sih mesti dihabisin sih, sumpah demi apapun DBD sama Tem, kalian juga mesti cabut. Gue pengen berdoa tapi doanya buruk, tuh bukan doa namanya. Itu nyumpahin namanya Windy. Jadi ya ampun DBD, kalian juga nampaknya harus dihabisin Yangon Galacticos. Ayo dong acak-acak tim papan atasnya dong Yangon Galacticos, kalian tim papan bawah. Langsung berani aja tanpa pikir panjang. Di sebelah kanan juga ada GPX menunggu momentum juga untuk membuka tembakan. Mereka masih menyelidiki juga pergerakan-pergerakan dari tim lain. Rosemary masih belum berani, masih menelaah juga, tapi di sebelah kanan nampaknya harus menutup angle dari Yangon untuk dia fokus ke arah DBD Windy. Iya betul, dan kita akan menantikan lagi untuk zona selanjutnya bisa diunggulkan, tapi Rosemary tiba-tiba mendapatkan juga satu buah confirm point eliminasi atas dipulangkannya juga Echo dari tim DBS, dan zonanya bouncing kak. Wow, ini GPX punya PR yang besar sih untuk mereka bisa masuk ke area play zone-nya. Yes, ada keberanian dari seorang Rosemary yang bakalan coba di cover juga dari seorang Bosku. Namun di sebelah kanan itu bakal menjadi trigger yang dimana seorang Yen tertembak dengan jelas dari seorang Rosemary. Diamankan satu lagi please, Rosemary. Rian lolos, ayo ambil satu nyawa lagi, tapi sebelah kanan nampaknya dari Yangon pun juga tertrigger. Adanya suara tembakan dari seorang Rosemary bakal menjadi fokus ke arah GPX. Tapi GPX masih haus, masih harus mendapatkan satu pemain lagi dari pemain DBD. Ziggs akankah bakal coba ditembakkan lagi dan seorang Rosemary dan selesai. Masih belum ternyata, dan Ziggs pun selesai di tangan Yangon, tapi Rosemary terlalu lama membuka badannya, dan Bosku, where are you bro? Dan Rosemary pun diselesaikan dari seorang Bailoki, dan mudah-mudahan dari seorang Bosku masih bisa melanjutkan perjalanannya, dan juga Dewa United terlihat masih stay dengan dua playernya Windy. Iya betul, dari posisinya seorang Loki juga nampaknya nggak begitu aman-aman banget karena Gago juga datang, dan bakal lihat satu buah tarikan pelatung dari seorang Marnet dengan menggunakan M24 yang berusaha untuk mendapatkan headshotnya ke player dari tim APG. Tapi lihat ini Shia juga dilakukan, di mana dua player dikirimkan dengan satu kali tarikan pelatung lagi dari seorang Marnet, belum mampu, dan akhirnya headshot didapatkan. Holy shot
dari seorang Marnet mendapatkan tumbangan poinnya ke tim APG. Yes, dan juga bagaimana Skynet akhirnya nggak berani lagi ketika temannya sedang kena kepala dan headshot dengan jelas dari seorang Marnet. Itu bakalan coba dimajuin aja kah oleh pemain Yangon Galacticos atau menjadi palang pilar aja seorang Marnet untuk membersihkan screening out sisi area safe zone. Kemudian jadi Yangon Galacticos, tim penghancur dominasi tim papan atas, terus berlanjut mereka berada di late game, tapi dari Anchor dapatkan Marnet dengan cukup jelas. Dan spray down pun masih dilakukan dari Astro dan juga follow up mini 14 dari seorang Zero di situ, Windy. Betul, dan ini rontok sudah satu persatu player dari tim YG, tapi nampaknya tim akan berhadapan dengan tim Deus United. Lemparannya juga saling dilontarkan satu sama lain, ada barter utility dari dua tim tersebut, bahkan dari seorang Bayfield lebih berani lagi, lebih condong lagi, bahkan itu ada letupan satu buat mid yang connect. Morben lagi-lagi membuka 2 poin lagi untuk timnya, bahkan Ucup tertinggal di bagian belakang seorang diri aja diburu juga, bahkan itu benar-benar gak dikasih ampun. Ucup dibakar 2-3, bahkan Ucup dipulangkan juga. Dewa United dipuaskan di hashtag yang kelima untuk saat ini. Cukup hashtag kelima, setidaknya nggak terlalu jauh banget, tapi DBD ini yang masih menjadi masalah kita. Poinnya juga masih cukup banyak, tapi ini tim, Tem juga lagi ya. Tem, mereka nampaknya bakalan stay juga poinnya di atas. Jadi gue berharap mereka lebih cepat bisa dihabiskan oleh tim HQ ataupun APG dan juga Yangon. Yangon sih, ini punya harapan banget ke mereka bisa lebih agresif lagi ke arah tim Tem. Tem, ayo dong, maju, kemudian dihantam oleh 3 tim. itu harapan yang buruk, tapi mau nggak mau India karena lihat poin dari Indonesia tadi tidak terlalu maksimal dengan gap dari tim Tem. Ini kita condongnya ke Yangon sih, Yangon bisa sih, karena kan Yangon masih di bawah ya kan. Karena ya kalau tim HQ kayaknya mereka sedikit ngejaga triggernya sih, iya, karena mereka butuh poin chicken juga. Betul, dan juga nampaknya Loki juga ngeloket sedikit untuk bisa membuka lagi tembakannya kembali, tapi APG sabar banget, bahkan lihat Astro nge-hold angle-nya di dalam satu area obstacle bebatuan, dan dari seorang Haikyuu THQ nge-hold juga area defensifnya di dalam satu baris compound di lantai 2 untuk bisa membuka lagi clear angle-nya ke bagian depan, di mana Tem juga diamati sedari awal pergerakannya mereka. Belum ada move lanjutan lagi karena dari Tem juga mau nggak mau itu harus keluar dari zona nyaman mereka untuk bisa masuk ke area play zone ya. Kita nggak tahu mereka masih punya smoke atau enggak sejauh ini. Tem, lihat mereka menumpuk di satu titik yang sama. Ya aku bilang Widi emang nggak bisa bermain di tengah-tengah, itu tengah-tengah flat ground banget dan semuanya Yangon Galacticos seperti biasa bermain agresif, tapi ya Loki harus merelakan teman-temannya ter-take down ke arah lobby, dan Tem pun juga sedang dihantam oleh pemain-pemain dari Tem HQ. Come on, boy, dari HQ hantam pemain Tem biar tidak bisa banyak lagi menambah-nambah poin, dan Onsengs mendapatkan dari seorang AMQT tadi, dan tim HQ pun sedikit mereset untuk mereka lebih merevive temannya. Oh enggak, ternyata tadi seorang Zuli masih terus memberikan cover, bahkan tercicil setitik darah lagi HQ Zuli sedikit menahan dikit tembakannya karena Tem perlahan-lahan masuk ke area teritorial, dan BFV terus memberikan spray down tanpa ada hentinya ke arah tim HQ, Windy. Wow, itu terbuka sih untuk daerah tempat revive-nya, bisa di pick off juga oleh seorang BFV dari tim Tem, bahkan lemparan juga di follow up juga untuk bisa mendapatkan confirm poin eliminasi atas tim THQ. Tapi di bagian area sebelah kanan juga masih ada tim YG dari Bay Loki yang masih bisa berjaga-jaga, bahkan dengan menggunakan AUG didapatkan 2 buah poin ataupun 1 buah poin, bahkan seorang Morben ditumbangkan kembali seorang Bay Loki, dan itu dengan jarak cukup jauh menggunakan UMP di take down 2 player dari tim Tank. Oke, masih terus berlanjut bagaimana seorang Baby. Ya ampun, mendapatkan lagi dari seorang Bay Loki, tapi 3 elimination point saja memang tidak terlalu banyak, tapi chicken mereka ini berarti banget untuk 3 tim Indonesia memperebutkan slot ke PMPL sih, tapi nggak apa-apa, masih ada tim HQ. Gue berharapnya HQ sih yang chicken sih, jadi biar poinnya dari tim walaupun banyak tapi nggak banyak-banyak amat, tapi HQ high cool dengan 1 buah kongen granat, 1, 2, 3, 2 bebek, belum ada poin yang masuk, tapi splash damage lanjutan ke arah Bevi, langsung sedikit panik, menggelitik, mundur, tidak ingin maju ke area dari tim HQ. Tapi sebelah kanan, Esozip sedikit berinisiasi, tapi inisiasinya tersebut terketahui, dan masih belum ada bom yang lagi-lagi masuk ke arah di tim Tem. Ya, sebetulnya juga nampaknya ada seorang BV yang coba nge-play ke bagian sebelah kanan, dilihat lagi, tapi dari seorang Haikul di saat yang bersamaan juga sudah menguapkan 1 buah miss, tapi di-cancel karena mungkin melihat pergerakan dari seorang BV, tapi BV masih bisa take cover, dan bahkan di seorang Haikul lah yang lebih low lagi HP mereka, dan bahkan seorang SOC mendapat touchdown masuk ke bagian dari defensif dari tim THQ, dan mulai semakin lebih dekat lagi 4 lawan 4 ini, posisi yang kuantiti playernya masih sangat amat berimbang dari seorang BV, akan coba mencari lagi celah lagi untuk bisa menumbangkan lagi player dari tim THQ.
Oke ya, sebagaimana dari tim HU Camper masih bertahan di situ 4 versus 4, masih terus berlanjut. Windy ini bakalan menjadi rumit banget, close combat pun bakalan tidak terelakkan. Mereka harus saling pintar untuk memberikan trapping juga ke masing-masing tim. Tapi Onseng mendapatkan dari seorang Zuli, dan Zuli masih belum ada upaya untuk di revive, tapi dari Haikul memberikan batasan ke arah Onseng yang berjauhan di situ, memberikan covering kepada 3 teman yang menabrak kompon dari tim HQ. Tapi Haikul masih belum berani untuk membuka tembakan padahal itu jelas banget. Haikul kok gue yang greget ya. Haikul langsung aja tembak, tapi belum ada tembakannya. Ya ampun, itu sabun amat Haikul. Kenapa Haikul pada Onseng terlalu terbuka, badannya malah Onseng yang lebih keras di situ memberikan jendela kecil. Tapi dari sisi bawah dari AMQT memberikan balasan juga karena Onseng. Haikul langsung aja coba ke arah sisi bawah ingin memberikan tembakan juga, tapi Bevi lebih di take down aja. Itu bertukar semuanya, gue pusing banget ini karena Morman yang terakhir menjadi player. Morman itu kenapa nggak ditembakin, malah setiap dirinya tidak ada tembakan yang keluar dari pelornya, tapi Morman masih terus berdansa. Dia memberikan spray down Windy, dan ini 1v1 situation. Ya betul, dengan FPP Gaming Mode jadi seorang Morman bisakah menaklukkan, bisakah dia nge-clutch ke tim dari depan mereka THQ by Q. High kill dikurung, nampaknya seorang Morman dicari dengan menggunakan lemparan molotov, dibatasi ruang gerak dari seorang Morman, dicari juga bahkan Morman masih bisa heal up juga, bernapas dengan lega, bahkan tidak tersentuh dengan api bakaran dilontarkan dari seorang Haikul. Haikul voltage dilakukan, bahkan Brody Morman akhirnya mereka jikat diri untuk TM Entertainment. Morman lagi-lagi make a play untuk kesuksesan dari TM Entertainment. Wow. 7 tambah 15 tambah 22, terakhir dia tadi 70-an poin. Gila, berat lagi Thailand. Waduh, tapi harapan pasti selalu ada Windy. 3 match terakhir ini aku bilang, 3 match terakhir adalah match penentuan. Semua tim masih ada kesempatan, tapi tinggal bagaimana ini dari TEM. Mereka harus mati si poinnya, TEM dan juga DBD. Ya betul, dan dari THQ juga udah mulai ngejar sih seharusnya ya kan, karena kan dari data terakhir jaraknya juga ya? nggak jauh untuk ngebalap Mereka papan tengah ya? tim-tim ya, ada di hashtag yang ke-8 Usari, dan juga untuk gap poinnya itu kurang dari 15-an poin yang masih possible banget untuk dikejar. Iya, oke. Dan game Pack tadi udah lumayan lah ya, dari hashtag belasan setidaknya mereka bisa naik ke tim papan tengah juga. Kemudian dari Bigetron dan juga DO ya masih tipis-tipis ya, agak lumayan sih buat nyaingin poin dari TEM. Tapi game poinnya masih logis, masih masuk akal untuk coba mengejar dari TEM itu sendiri. Vampire nih yang agak lumayan buat digapai, Win. Iya sih betul, tapi untungnya tadi kan kepleset sedikit kan Vampire kan, dihentikan kan Iya sih. untuk poinnya. Iya sih. Semoga 3 game terakhir bisa Indonesia kembali mengulang lagi kesuksesan mereka, karena untuk 3 game terakhir tuh Indonesia bagus loh untuk gamenya di Erangel. Aduh. Guys, gue di satu sisi gue juga ingin mereka lolos semuanya, tapi di sisi lain, di sisi general sebagai analis desk ataupun caster desk di sini, gue juga harus objektif gitu menilai banyak tim yang masih ada kemungkinan buat lolos juga. Tapi kalau misalnya coba lihat Anchor pun sebenarnya dia juga ada punya chance buat lolos sih sebenarnya dari Anchor, walaupun memang